Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ada Ibu Amalia selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, kali ini kami kelompok 4 ingin mempresentasikan materi mengenai peran agama dalam kehidupan manusia. Namun sebelum itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan saya Ramzi Oktavian Ramadandi dengan NIM 1301624023 dan rekan saya ada Malik Haska Hanifa dengan NIM 1301624004 serta Muhammad Yusuf Firmansyah Purba dengan NIM 1301624033. Materi yang pertama ada makna agama. Agama bukan sesuatu yang bisa dipahami melalui definisi belaka, melainkan hanya bisa dipahami melalui deskripsi nyata yang bersumber berdasarkan sebuah keyakinan yang utuh. Namun dalam bahasa Arab, agama disebut din, yang memiliki arti permaknaan banyak. Pemaknaan pokok menurut istilah din dapat disimpulkan menjadi 4, yaitu keadaan berhutang, diri, peradilan, dan kecenderungan alami. Dalam perspektif berbeda, agama dapat membangun kebahagiaan dalam batin yang paling sempurna dan juga perasaan takut. Selain itu, dalam kehidupan manusia, agama memiliki nilai-nilai untuk individu atau hubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Selain itu, agama juga memberikan dampak bagi kehidupan sehari-hari. Agama untuk manusia memiliki fungsi sebagai sistem nilai atau norma dalam kehidupannya. Norma-norma tersebut menjadi sebuah acuan ya untuk bersikap, bertingkah laku, dan menjalani kehidupannya agar selaras dengan keyakinan agama yang dianutnya. Selanjutnya berikut ada dalil-dalil yang mengenai makna agama. Yang pertama ada Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Maksudnya di sini makna agama menurut Quran Surah Az-Zariyat ayat 56 adalah jalan hidup yang mengarah kepada pengabdian kepada Tuhan, bukan hanya serangkaian ibadah ritual, namun seluruh cara hidup. Selanjutnya ada dari Quran Surah Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Maksudnya di sini adalah agama juga berarti sistem kepercayaan dan tata cara hidup masing-masing. Ayat ini menegaskan adanya perbedaan dalam keyakinan dan mengandung nilai toleransi dalam beragama. Selanjutnya ada Quran Surah At-Taubah ayat 33 yang berbunyi, Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Yang artinya, dialah yang mengurus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang musyrik tidak menyukainya. Maksudnya di sini makna agama adalah agama yang benar adalah Islam, yaitu petunjuk dan sistem hidup yang dirancang Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur kehidupan manusia secara utuh dan unggul di atas sistem yang lainnya. Lalu dalil yang terakhir ada dari Quran surah Al-An'am 162 yang berbunyi Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku serta matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Maksudnya di sini adalah ayat ini menegaskan bahwa seluruh aspek kehidupan manusia dari ibadah hingga aktivitas sehari-hari merupakan bagian dari agama jika dilakukan dengan. Artinya agama bukan cuma soal ibadah ritual, namun seluruh hidup adalah bagian dari pengabdian. Selanjutnya ada kedudukan agama. Kedudukan agama menurut penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 garis miring PNPS garis miring tahun 1965 menyebutkan bahwa umumnya agama-agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia dan agama-agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia mendapat perlindungan hukum.
Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kedudukan agama dalam kebenaran memiliki empat pandangan yang berbeda, yakni yang pertama ada menurut pengetahuan. Menurut pengetahuan, agama adalah kebenaran yang dapat diterima oleh akal manusia, yakni akal manusia dapat menganggapnya dengan sesuatu yang benar dalam pikirannya dan membenarkan ucapan serta tingkah lakunya. Yang kedua, menurut ilmu kedudukan. Agama merupakan kebenaran yang diperoleh melalui suatu proses ilmiah yang di dalamnya terdapat suatu akar permasalahan yang harus segera diselesaikan. Yang ketiga ada menurut filsafat. Menurut filsafat, agama merupakan kebenaran yang sesuai dengan logika serta diperkuat oleh dalil nakil ataupun akalil. Dan yang terakhir menurut agama Islam. Menurut agama Islam, agama merupakan kebenaran mutlak dan jelas yang berdasarkan langsung dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada fungsi simbol agama. Simbol keagamaan merupakan semua atribut, gejala, dan penanda yang digunakan manusia untuk menunjukkan keberadaan serta ciri tertentu suatu agama, termasuk di dalamnya sistem dan sistem kepercayaannya. Dalam teori sosial disebutkan bahwa simbol keagamaan dapat mewujudkan atasana hati, perasaan, dan nilai. Namun, tetapi simbol juga dapat merujuk pada tempat, orang, atau peristiwa tertentu dalam sejarah. Fungsi dari simbol keagamaan sendiri adalah sebagai suatu variasi dari suatu pola interpretasi para penganut agama tentang simbol-simbol tersebut. Simbol keagamaan tersebut memiliki kekuatan untuk mengarahkan pikiran manusia serta pada hakikatnya menawarkan suatu pedoman hidup yang unik dan realistis bagi manusia yang dapat dipersepsi secara berbeda antara satu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain. Mohon maaf Bu, lagi ajan apakah dijeda dulu? Ya, silakan dijeda dulu. Oke, baik, Ya. Bu.
Bu, saya izin lanjut ya, Bu. Silakan dilanjut. Belajar ada ritual agama. Ritual adalah proses kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang yang menganut suatu agama yang dimana ritual tersebut sudah diatur di dalamnya. Ritual keagamaan ditujukan pada setiap manusia yang memiliki agama yang sesuai dengan keyakinannya masing-masing yang bertujuan untuk memperkuat imannya. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Malik Askanifa. Pada Malik, saya persilakan. Terima kasih kepada Ina Ramzi. Saya akan ambil alih dari sini. Jadi materi berikutnya adalah eh, keanekaragaman, keanekaragaman pemahaman dan sikap beragama. Keanekaragaman pemahaman beragama itu apa? Ia adalah suatu bentuk keniscayaan Indonesia sebagai negara yang dimana masyarakatnya beragama serta multikultural dan dapat dipastikan menimbulkan keanekaragaman dalam memahami sosial soal keagamaan. Pemahaman keagamaan merupakan suatu tafsir atas pokok-pokok agama serta memahami atas doktrin agama. Fakta keagamaan tidak datang dengan begitu saja, menyadarkan para penganut agama-agama untuk menyikapi keimanan komunitas agama lain secara positif. Next slide. Nah, makna sikap beragama itu apa? Sikap beragama merupakan sikap sikap atau perilaku seorang terhadap lingkungannya. Sikap ini merupakan sikap adanya suatu pemikiran atau permasalahan yang baik ataupun buruknya pada suatu kelompok, baik ataupun buruk pada suatu kelompok. Sikap keagamaan merupakan suatu keadaan yang ada dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk bertingkah laku sesuai dengan bentuk kepercayaannya. Sama yang diajarkan setiap agama, khususnya pada agama Islam, adalah toleransi. Sikap toleransi adalah sikap yang mengutamakan saling menghargai satu sama lain antar penganut agama guna menghargai perbedaan dan keyakinan masing-masing. Nah, contoh nilai-nilai keagamaan dalam beberapa lingkungan tuh kita bisa mengambil contoh dari tiga lingkungan. Yang pertama pendidikan, keluarga, yang kedua keluarga, yang ketiga pekerjaan. Nah, dalam lingkungan pendidikan tersendiri itu kita menanamkan akhlak yang anak-anak dalam lingkungan. Tujuannya adalah agar anak tersebut menjadi manusia yang memberikan potensi untuk membawa kebaikan terhadap alam sekitar, mengenal mana yang baik dan buruk, mengontrol emosi dengan baik, serta mengendalikan hawa nafsu dengan baik. Nah, contoh dalam nilai-nilai keagamaan dalam lingkungan keluarga itu orang tua memiliki orang tua. Kenapa orang tua? Orang tua itu memiliki peran penting dalam menumbuhkan potensi fitriah anak dengan memperhatikan lingkungan dan kemampuan anak. Selain itu, penting juga untuk menilai pendidikan Islam yang meliputi pendidikan iman, pendidikan akhlakul karim, serta pendidikan ibadah seperti sholat, puasa, dan zakat. Nah, contohnya dalam lingkungan kerja itu adalah etos kerja. Etos kerja itu hal yang sangat penting untuk sebagai bentuk cara bekerja yang efisiennya pekerjaan dengan etos kerja yang baik akan memberikan inspirasi dan motivasi bagi pekerja lainnya guna mencapai hasil yang baik. Slide berikutnya. Nah, nah, ta'abudi dan ta'akuli. Keduanya. Nah, ma'akulatil ma'na. Maksudnya apa? Yaitu yang tanpa mempertanyakan. Karena itu kurang lebih akal kita emang tidak nyampe.
sudah terdengar kembali? Sudah, Mas. Oh, oke. Tadi ta'abudi. Ta'abudi yang tadi berarti ghairu ma'qulatil makna, yang artinya tidak ada dijangkau oleh akal dan harus diterima sebagaimana adanya. Contohnya ajaran-ajaran tauhid dan juga asma wa sifat. Sementara itu ta'akkuli berarti ma'qulatul makna. Kurang lebih kebalikannya, yaitu ajaran yang dapat dipikirkan, dikembangkan oleh akal, dan sesuai dengan kondisi masyarakat, kebutuhan hukum, dan keadilan, terutama dalam ranah muamalah seperti sosial, politik, budaya, dan kepentingan umum. Peran akal ini sangat fundamental dalam Islam karena menggunakan akal merupakan bagian dari pesan yang tergantung di dalam Al-Quran. Nah, elemen-elemen peradaban dalam agama. Peradaban itu sebenarnya apa? Peradaban itu dalam bahasa Arab berasal dari kata hadarah. Dan pengertian umum, peradaban adalah hasil dari setiap usaha yang dilakukan oleh manusia untuk memperbaiki kondisi hidupnya. Baik hasil itu berbentuk materi atau madiyah atau imateri atau ma'nawiyah. Oh, nah, Nasih Ulwan menyebut bahwa peradaban adalah produk manusia berupa peradaban dan sosial dalam karakteristik pemikiran, spiritualitas, intuisi, dan etika sebagai media untuk mencapai tujuan bangsanya dan hal-hal yang diinginkan oleh bangsa tersebut merupakan nilai-nilai. Contohnya perumpamaan, pepatah, serta prinsip-prinsip. Jangan Yusuf Al-Qadrawi memandang peradaban sebagai sekumpulan bentuk-bentuk kemajuan, baik yang berbentuk kemajuan materi, ilmu pengetahuan, seni, sastra, ataupun sosial yang ada dalam satu masyarakat atau pada masyarakat yang serupa. Saya bisa sampaikan, saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Malik atas penyampaian materinya. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Yusuf. Pada Yusuf, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Ramzi telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan materi saya. Apakah ini slide-nya sudah benar, Ramzi? Baik. Udah. Elemen-elemen peradaban dalam agama. Sementara itu, Yusuf Al-Qaradawi memandang peradaban sebagai sekumpulan bentuk-bentuk kemajuan, baik yang berbentuk kemajuan materi, ilmu pengetahuan, seni, sastra, ataupun sosial, yang ada dalam satu masyarakat atau pada masyarakat yang serupa. Dengan begitu, peradaban memiliki dua sisi penting. Pertama, sisi kemajuan materi, al-ruqi al-maddi, yang meliputi seluruh lini kehidupan semacam industri, atau sinaah, perdagangan atau tijarah, pertanian atau ziroah, kerajinan atau ikhtiro, dan seni atau funun. Kedua, sisi maknawi, al-ruqi al-maknawi, yang berkaitan dengan nilai-nilai spiritual, al-qiyam al-ruhiyah, kaidah-kaidah moral atau al-qawaidah al-akhlaqiyah, produk pemikiran, al-intaj al-fikri, dan karya sastra, al-ibda al-adabi. Oke, mohon slide selanjutnya, Ramzi. Selanjutnya ada hakikat peradaban. Hakikat peradaban didefinisikan konsep sejarah dari kata al-Islam juga layak disebut sebagai al-hadarah, tidak hanya sebagai din atau agama. Penting untuk dijelaskan mengenai makna peradaban yang diderivasi dari kata din itu sendiri, yaitu al-madaniyah. Sejatinya, Islam memiliki satu konsep peradaban yang terkait erat dengan agamanya, yaitu al-madaniyah atau al-tamadun. Secara leksikal, kata din berasal dari kata kerja fi atau fil dana yadino yang bermakna ata'a wa dhalla atau taat dan merendah. Sebagai wujud dari peradaban inilah kemudian muncul istilah diwan dalam bentuk pluralnya dawawin, yakni daftar atau buku yang di dalamnya dicatat nama-nama prajurit dan orang-orang dermawan. Kemudian diwan juga merupakan kumpulan bait-bait syair seorang penyair.
majmu'ah syair atau kata diwan semakna dengan kitab atau buku. Boleh di next, Ramzi. Selanjutnya ada peradaban. Setelah Islam hadir dan menanamkan nilai-nilai peradaban yang bersumber kepada din atau agama, maka Arab tampil sebagai negeri bertamadun atau madaniyah. Nilai-nilainya murni dari Islam, meskipun ada semacam adaptasi dari berbagai peradaban lain seperti Yunani, India, Persia, Romawi, dan lain sebagainya. Namun, nilai-nilai peradaban asing itu sudah difilter terlebih dahulu. 3 poin penting berikut semakin memperjelas mengapa Arab dapat menjadi negeri penuh tamadun. Selanjutnya, Ramzi. Ya, fondasi pertama adalah transmisi pandangan hidup dan keyakinan atau al-naqlah al-tasawuriyah al-i'tiqadiyah, yaitu perubahan mendasar dari politeisme menuju tauhid, dari penyembahan berhala kepada penyembahan hanya kepada Allah. Transformasi ini digambarkan dalam Al-Quran sebagai perubahan dari kegelapan menuju cahaya atau min al-zulumat ila al-nur. Fondasi kedua adalah transmisi keilmuan atau al-naqlah al-ma'rifiyah yang dimulai sejak turunnya wahyu pertama berupa perintah Iqra, bacalah. Sejak saat itu Islam menekankan pentingnya ilmu pengetahuan, penggunaan akal, dan aktivitas berpikir kritis. Proses ini mendorong umat Islam untuk berinteraksi dengan alam semesta dan menggali pengetahuan sebagai bagian dari ibadah Allah. Dan fondasi ketiga adalah transmisi metodologis atau al-naqlah al-manhajiyah, yaitu pemahaman bahwa pembangunan peradaban memerlukan metode yang terstruktur dan sistematis. Islam mengajarkan 3 prinsip metodologi yang penting dalam hal ini, yaitu hukum sebab akibat atau as-sababiyah, hukum sejarah atau al-qanun at-tarikhi, dan metode eksperimen atau at-tajribi. Ketiganya menjadi dasar ilmu pengetahuan dan kemajuan peradaban Islam secara rasional dan ilmiah. Selanjutnya, Ramzi. Ya, selanjutnya ada dalil pondasi peradaban. Di sini ada Quran Surah Al-Baqarah ayat 257 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Alladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Yang artinya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari aneka kegelapan menuju cahaya atau iman. Sedangkan orang-orang yang kufur, pelindung-pelindung mereka adalah Togut. Mereka, Togut, mengeluarkan mereka, orang kafir itu, menuju aneka kegelapan. Mereka itulah para penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 257. Oke, boleh slide selanjutnya, Ramzi. Selanjutnya ada Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismilladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq surah 96 ayat 1-5. Next, Ramzi. Selanjutnya ada praktik-praktik keberagamaan dan implikasinya terhadap peradaban. Keberagamaan atau religiusitas adalah bentuk penghayatan dan pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan manusia.
Melalui keberagamaan, seseorang menyentuh sisi emosional dan spiritual yang memperkuat kejiwaan serta membentuk kepribadian yang kokoh dan seimbang. Agama bersumbuhan. Oleh karena itu, keberagamaan juga merupakan bentuk perilaku yang bersumber langsung atau tidak langsung pada wahyu tersebut. Dalam Islam, praktik keberagamaan disebut syariah, yaitu seperangkat aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, alam semesta, dan kehidupan. Dalam Islam, dimensi praktik agama atau peribadatan menyangkut pelaksanaan sholat, puasa, zakat, haji, membaca Al-Quran, doa, zikir, ibadah kurban, dan ibadah lainnya. Adanya praktik keberagamaan dalam keseharian membuat dan memberikan dampak kepada segala elemen yang ada di kehidupan seperti pendidikan, politik, dan ekonomi. Ya, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Yusuf atas pemaparan materinya. Mohon maaf Bu Amalia, ini pertanyaannya mau di raise hand atau ditulis di kolom komentar aja ya Bu? Ya, baik, mohon maaf tadi saya mute. Ya, boleh raise hand ataupun di room chat ya. Ya, baik. Yang mungkin teman-teman yang ingin bertanya bisa lalu menyebutkan nama, serta asal kelompok, serta pertanyaannya. Minimal berapa, Ramzi? Minimal Sebanyak-banyaknya. minimal 3 aja Bu, karena kan ada kelompok 5 lagi kan Bu yang presentasi. Ya, baik. Ya, takutnya waktunya nggak. Minimal 3, maksimal mungkin kali ya. Ya, maksimal 3 aja Bu. Ya, Takutnya nggak. ya, baik. Silakan diajukan pertanyaan. Kalau memang belum sempat berpikir, bisa diajukan di room chat ya. Karena kita masih ada teman yang satu kelompok lagi ya. Gimana Ramzi? Di room chat saja. Ya, mungkin di room chat saja Bu, karena takut membuang Baik, waktu. ya. Karena mungkin masih berpikir untuk mencari pertanyaan yang memang menarik atau yang memang perlu diketahui sangat urgent sekali. Baik, terima kasih empat. Kita menunggu teman-teman nanti pertanyaan di room chat. Kita lanjut ke kelompok 5. Silakan kelompok 5. Saya izin share screen ya, Bu. Ya, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Amalia atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat sore. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, yang terhormat Ibu Amalia selaku pengampu mata kuliah dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah, syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan nikmat umur, nikmat kesempatan, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita semua dapat mengikuti perkuliahan online pada sore hari ini. Tidak lupa salawat dan salamnya kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Salawat, kita bakal mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Putri Halwa Syahira selaku tutor yang akan memandu jalannya presentasi di kesempatan kuliah online pada sore hari ini. Sebelum itu, mungkin materi pada kali ini kami dari kelompok 5 akan menyampaikan mengenai Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam.
Tapi sebelum itu, tak kenal maka tak sayang, marilah kita perkenalan terlebih dahulu. Baik, di sini ada yang pertama itu ada Amelia Dewi Saputri, yang kedua itu ada Asiatun Nisa Nasipah, kemudian ada saya sendiri Putri Hawa Syahira, dan yang terakhir itu ada Yusi Kuratul Aini. Selanjutnya, pada sore hari ini, kelompok 5 akan menyampaikan beberapa pokok pembahasan yang dimana yang pertama itu ada Quran, yang kedua itu ada kedudukan atau fungsi Al-Quran, yang ketiga itu ada studi Al-Quran, sejarah dan kegunaan studi Al-Quran, yang keempat itu ada Al-Quran sebagai mukjizat dan hidayah bagi peradaban manusia, dan yang terakhir dan pengembangan ilmu pengetahuan modern. Baik, untuk selanjutnya diharapkan kepada teman-teman untuk semua agar menyimak jalannya diskusi dengan bersama-sama dan menyiapkan masukan ataupun tanggapan dan pertanyaan jika nantinya ada yang ingin ditanyakan. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Asiatun Nisa Nasipah. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yaitu Putri atas kesempatannya. Untuk subbab yang pertama yaitu mengenai pengertian Al-Quran. Menurut bahasa, Al-Quran berasal dari kata qoro'a yang artinya mengumpulkan atau menghimpun huruf, dan kiro'ah yang artinya menghimpun huruf dan kata dengan yang lain dalam suatu tersusun rapi. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah kitab yang berisi firman Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan pedoman hidup bagi manusia dan dengan membacanya saja sudah menjadi sebuah ibadah. Seperti dalam firman Allah pada surat An-Nahl ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nazzalahu al-qudus min rabbika bil haqqi liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, Ruhul Kudus Jibril menurunkannya Al-Qur'an dari Tuhanmu dengan hak untuk menumbuhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang muslim yang berserah diri kepada Allah. Quran surat An-Nahl ayat 102. Kemudian di sini atau fungsi Al-Quran. Yang pertama itu adakan petunjuk agar umat manusia dapat hidup dengan baik dan benar untuk berakhlak mulia, menjalankan ibadah, serta menjauhi segala larangan Allah. Seperti pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 2 yang artinya, ini adalah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kemudian yang kedua adalah Al-Furqan atau pemisah. Al-Quran menjadi pemisah antara yang hak dan yang batil. Dalam firman Allah pada surat Al-Anfal ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepada kalian furqan atau pembeda dan menghapus kesalahan-kesalahan kalian. Kemudian yang ketiga ada asyifa yang artinya pengobat. Al-Quran merupakan obat penyakit yang ada di dalam dada manusia atau penyakit hati. Seperti dalam firman Allah yaitu pada surat Yunus ayat 57 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah ada kalian pelajaran dari Tuhan kalian dan penyembuh bagi apa yang ada dalam dada. Selanjutnya, kedudukan atau fungsi Al-Quran yang keempat adalah al-mau'izah atau yang artinya nasihat. Al-Quran menjadi nasihat bagi orang bertakwa dan sumber pokok ajaran Islam. Seperti dalam firman Allah pada surat Az-Zumar ayat 23 yang artinya Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu kitab yang serupa isi dan aturannya yang saling menguatkan. Kemudian petunjuk, kedamaian, dan penghapusan dosa bagi umat manusia. Selain itu, Al-Quran juga mengingatkan akan konsekuensi dari perbuatan buruk dan hari kiamat, serta mendorong kita untuk hidup sesuai dengan ajarannya. Sesuai dalam firman Allah pada surat Al-Isra ayat 82 yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi
orang-orang yang beriman. Kemudian yang terakhir yaitu adalah sebagai pembenar kitab-kitab terdahulu. Al-Quran merupakan penyempurna kitab terdahulunya yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, Al-Quran ini merupakan kitab yang digunakan sepanjang masa hingga akhir zaman. Oke, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ada Nisa yang sudah menyampaikan materi pertama kami yaitu pengertian Al-Quran dan studi Al-Quran. Untuk selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh Amelia, yang dimana materi selanjutnya yaitu kedudukan. Ya, mohon maaf, yang dimana materi selanjutnya yaitu adalah sejarah dan kegunaan studi Al-Quran. Kepadanya saya persilahkan. Selaku moderator, di sini saya akan menjelaskan yang dimana studi Al-Quran. Studi Al-Quran juga dikenal dengan istilah ulumul Quran. Kata ulum jamak dari kata ilmu. Ilmu berarti al-fahmu wal idrok atau faham dan menguasai. Jadi yang dimaksud dengan ulumul Quran atau studi Quran ialah ilmu yang membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan Al-Quran dari segi asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya Al-Quran, pengumpulan dan penertiban Quran, pengetahuan tentang surah-surah Mekah dan Madani, wal mansukh, al-muhkam, wal mutasyabih, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan Quran. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada sejarah studi Quran atau yang disebut sebagai ulumul Quran. Yang pertama melalui masa Nabi Muhammad SAW, yang dimana pengumpulan Al-Quran dilakukan melalui hafalan dan tulisan. Kemudian Nabi menghafal wahyu dan menyampaikan kepada lalu mereka ikut menghafalnya. Lalu tulisan dilakukan di berbagai media seperti pelepah kurma, batu, daun, tulang, dan lain-lain atas inisiatif sahabat Nabi. Tidak dibukukan karena wahyu masih terus turun. Selanjutnya, Zaid bin Sabit adalah sahabat terakhir yang membacakan Al-Quran di hadapan Nabi sebelum wafat. Yang kedua, melalui masa Khulafaur Rasyidin, yang dimana Abu Bakar As-Siddiq setelah wafat, banyak qori gugur dalam perang, mengancam keberlangsungan Al-Quran. Umar mengusulkan pembukuan kepada Abu Bakar. Abu Bakar setuju dan menunjuk Zaid bin Sabit untuk memimpin pembukuan. Dengan syarat dihafal oleh minimal 2 orang. Ada bukti tulisan, ada 2 saksi yang menyaksikan penulisan. Nah, mushaf ini hasil pengumpulan disimpan oleh Abu Bakar, kemudian Umar, lalu Hafsah atau putri Umar. Nah, yang kedua yaitu Utsman bin Affan, yang dimana Islam menyebar ke berbagai wilayah, terjadi perbedaan bacaan Al-Quran. Lalu untuk mencegah perpecahan, Utsman meminjam mushaf dari Hafsah dan menyalinnya, menunjuk Zaid bin Sabit dan 3 Quraisy untuk penyalinan. Perbedaan bacaan disesuaikan ke bahasa Quraisy atau bahasa asli turunnya wahyu. Mushaf Utsmani disebar ke berbagai wilayah dan mushaf lain diperintahkan untuk dimakan. Yang ketiga melalui masa tabi'in, yang dimana para murid sahabat mulai menyusun catatan tentang tafsir, qiraat, dan asbabun nuzul. Tokoh sahabat mufasir seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit. Tabi'in mengambil ilmu dari sahabat dan mengembangkan sebagai cabang ulumul Quran. Tokoh tabi'in dan kota yang menjadi pusat kajian Al-Quran. Yang pertama itu di Mekah, tokohnya Ikrimah dan Sa'id bin Jubair. Yang kedua itu di Madinah ada Zaid bin Aslam dan Abul Aliyah. Yang ketiga itu di Kufah. Ya, tokohnya itu ada Alqamah, Masruq, Hasan Al-Basri, Qatadah. Yang keempat itu ada, mohon maaf slide-nya. Ya, mohon maaf, mungkin dari operator ada sedikit kendala.
Oke, sebelumnya, Udah masih dilanjut. sebelumnya. Oke, yang keempat itu ada masa pembukuan atau tadwin, yang biasa disebut dengan masa klasik pada abad kedua sampai kelima Hijriah. Nah, yang dimana ilmu-ilmu Al-Quran mulai dikodifikasi secara sistematis. Muncul banyak karya tentang ulumul Quran, misalnya Al-Burhan fi Ulum Al-Quran oleh Imam Al-Zarkashi. Yang kedua itu ada Al-Iqan fi Ulum Al-Quran oleh Imam As-Suyuti. Pada masa ini, berbagai cabang ilmu Al-Quran terbentuk: asbabun nuzul, nasif mansukh, ijazul Quran, kiroat, dan sebagainya. Yang kelima itu ada masa modern atau kontemporer, yang dimana ulumul Quran terus dikembangkan di lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, universitas, dan lain-lain. Nah, yang dimana banyak ulama dan akademisi modern menulis ulang ulumul Quran dengan pendekatan kontemporer, seperti Manahil al-Irfan oleh Muhammad Abdul Azim Az-Zurqani. Kajian metode tafsir, tematik, dan kontekstual juga semakin populer. Boleh di next? Nah, selanjutnya ada penggunaan tadi Al-Quran atau ulumul Quran. Yang pertama itu ada memahami makna Al-Quran secara mendalam. Yang kedua ada menjaga kemurnian makna dan penafsiran. Yang ketiga mengetahui latar belakang ayat atau asbabun nuzul. Yang keempat membedakan ayat Makkiyah dan Madaniyah. Yang kelima dapat mengatasi dan masuk. Yang keenam itu dapat mendorong kecintaan terhadap Al-Quran. Yang ketujuh ada mendukung kajian tafsir yang akurat. Yang kedelapan menjadi bekal dakwah dan pendidikan Islam. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Amelia yang sudah menyampaikan materi, yaitu sejarah dan kegunaan studi Al-Quran. Untuk materi itu ada Al-Quran sebagai mukjizat dan hidayah bagi peradaban manusia, yang dimana pada materi kali ini akan disampaikan oleh saya sendiri. Al-Quran sebagai wahyu Allah SAW memiliki peran yang sangat besar dalam peradaban umat manusia. Ia tidak hanya dianggap sebagai petunjuk, tetapi juga sebagai mukjizat yang memiliki dampak luar biasa dalam sejarah dan perkembangan peradaban dunia. Boleh di next? Al-Quran sebagai mukjizat. Menurut bahasa, kata mukjizat yang merupakan bentuk masdar dari fi'il, yaitu ajaza yujizu. Ajaza sendiri berasal dari kata ajaza, berarti lemah, memberikan arti bahwa pengokohan Al-Quran sebagai sesuatu hal yang mampu untuk melemahkan berbagai macam tantangan penciptaan karya yang serupa. Nah, kemampuan untuk melemahkan pihak lawan sehingga lawan tidak bisa berkutik itulah yang dinamakan mukjizat. Nah, menurut istilah, mungkin boleh di next. Mukjizat menurut istilah adalah peristiwa luar biasa yang terjadi melalui seorang nabi sebagai bukti kenabiannya. Nah, dengan redaksi yang berbeda, mukjizat ini didefinisikan pula sebagai suatu yang luar biasa yang diperlihatkan melalui para nabi dan rasulnya sebagai bukti atas kebenaran pengakuan kenabian dan kerasulannya. Nah, maksud dari kemukjizatan Al-Quran ini bukanlah untuk melemahkan lawan, namun dengan tujuan sebenarnya yaitu untuk menjelaskan kebenaran dan keotentikan Al-Quran, serta Rasul yang membawanya, senadakan kalau yang disampaikan oleh mereka itu untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Al-Quran juga merupakan mukjizat yang nyata bagi seluruh manusia, bukti bahwasannya Al-Quran hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya akan terbukti sebuah kebenaran dan juga Al-Quran ini adalah sirat al-mustaqim, yaitu adalah jalan yang benar atau lurus. Kemukjizatan Al-Quran ini juga sangat diperkuat dengan seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat. Ia diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW
untuk serta membimbing mereka ke jalan yang lurus. Boleh di next? Nah, kenapa sih Al-Quran ini disebut sebagai mukjizat? Nah, di sini ada 4 poin yang sudah saya cantumkan dalam PowerPoint ini. Yang pertama itu ada Al-Quran merupakan firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, yang dimana ayat pertama yang kali diturunkan kepada Rasulullah adalah surat Al-Alaq ayat 1-5, yang dimana pada saat itu sedang berada di Gua Hiro pada 17 Ramadan tahun 610 Masehi, yang dimana turunnya surat Al-Alaq ayat 1-5 ini menjadikan awal kenabian Nabi Muhammad SAW. Dimana selain itu, waktu turunnya Al-Quran juga menjadi saat itu Muhammad sedang menyepi untuk menenangkan hati. Nah, pada saat wahyu pertama ini turun, Rasulullah SAW ini tidak bisa membaca. Oleh karena itu, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk membaca melalui surat Al-Alaq, yang dimana artinya yaitu bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang dengan perantara kalam, dia mengajar kepada manusia apa diketahuinya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Nah, ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan. Surat Al-Alaq ayat 1-5 juga menjadi penanda diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul. Dan poin kedua itu ada Al-Quran memiliki keistimewaan seperti gaya bahasa yang tinggi. Secara garis besar, dalam Quran Surah Yusuf ayat 2 dijelaskan bahwa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab yang dipilih karena merupakan bahasa yang paling lengkap dan memiliki keindahan sastra serta kekuatan materi dalam kandungannya. Bahasa Arab mampu menyajikan isi yang berbobot dalam bentuk bahasa yang indah. Nah, bahasa Arab juga memiliki keunikan tersendiri dibandingkan bahasa lain. Bahasa lain umumnya hanya memiliki, tapi kalau dua keunggulan. Nah, bahasa yang indah ini biasanya tidak terarah dan bahasa biasanya tidak menarik. Keunikan bahasa Arab juga terlihat pada jumlah kosakatanya, di mana satu kata bisa berubah menjadi banyak bentuk tanpa menghilangkan huruf asalnya. Para ahli juga menyatakan bahwa perbedaan antara bahasa Arab dengan bahasa Al-Quran terletak pada pemilihan kata. Kata-kata dalam Al-Quran tidak hanya indah dalam makna yang mendalam, yang dimana membuat Al-Quran berbeda dengan bahasa Arab biasa. Struktur bahasa yang dipilih dalam Al-Quran inilah yang membuat susunannya tidak tertandingi oleh Arab. Dengan demikian akan membuat Al-Quran selalu relevan pada setiap zamannya. Nah, kemudian itu yang ketiga, ada poinnya yaitu Al-Quran merupakan bukti nyata keotentikan Al-Quran yang berlaku pada tiap tempat dan masa. Al-Quran memperkenalkan sifat. Salah satunya adalah bahwa ia merupakan kitab yang keotentikannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana sesuai dengan Quran surah yang ke-15 yang mengutip pendapat seorang ulama kontemporer Muhammad Hussein Tabatabai yang menyatakan bahwa sejarah Al-Quran demikian jelas dan terbuka sejak turunnya sampai sekarang ia dibaca oleh kaum muslim, sehingga pada hakikatnya Al-Quran tidak membutuhkan sejarah untuk membutuhkan keotentikannya. Dan yang poin keempat atau poin terakhir itu ada Al-Quran merupakan mukjizat terbesar karena disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang tidak bisa membaca dan menulis. Nabi Muhammad seorang yang tidak bisa membaca dan menulis, sehingga bisa dipastikan bahwa ayat-ayat Al-Quran ini adalah kalamullah. Nabi Muhammad hanyalah perantara firman Allah. Nabi Muhammad pun tidak mungkin membuat ayat-ayat tersebut dengan kemampuannya sendiri. Sejak sebelum diangkat menjadi nabi, sudah dipercaya bangsa Arab hingga mendapatkan sebutan Al-Amin. Jadi sebetulnya masyarakat saat itu pun percaya bahwa Rasulullah tidak mungkin menipu. Oke, boleh di next.
Nah, selanjutnya itu ada Al-Quran sebagai hidayah. Hidayah memiliki berbagai makna, di antaranya hidayah yaitu manusia mengenai keimanan dan keislaman. Petunjuk yang diberikan Allah kepada orang yang beriman. Petunjuk yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia sehingga mereka berada pada jalan yang lurus sesuai dengan tuntutannya. Dan yang diberikan secara halus dan lembut. Hidayah diberikan oleh Allah kepada manusia supaya manusia mengikutinya dengan baik agar berhasil memperoleh apa yang mereka butuhkan di dunia. Petunjuk juga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI berasal dari penggalan kata petunjuk yang berarti sesuatu atau tanda atau isyarat untuk menunjukkan dan memberitahu ketentuan yang memberi arah atau bimbingan bagaimana sesuatu harus dilakukan, atau bisa nasihat atau ajaran dan tuntunan. Ilham, petunjuk juga disebut hidayah yang berarti petunjuk atau bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Ini tadi sudah diungkapkan ya, Bal. Mungkin di next saja kali ya. Ya, iya Ibu. Nah, selanjutnya Al-Quran poin boleh sebelumnya. Nah, Al-Quran sebagai hidayah. Di sini poin pertama yaitu ada Al-Quran memberikan pedoman yang lengkap dalam segala aspek kehidupan, mulai dari ibadah hingga muamalah. Fungsi paling mendasar dari Al-Quran adalah sejuk atau pedoman hidup bagi manusia, khususnya umat Islam. Al-Quran memberikan tuntunan mengenai berbagai aspek kehidupan, akhlak hingga muamalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran merupakan petunjuk yang pasti kebenarannya bagi orang. Pada Al-Quran, seorang muslim dapat menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua itu ada Al-Quran menjadi sumber pencerahan spiritual dan kebahagiaan dunia akhirat. Salah satu aspek penting dari mukjizat Al-Quran adalah keberadaannya untuk menjadi sumber kebahagiaan yang hakiki bagi mereka yang menghidupkan nilai-nilai kehidupan sehari-hari. Al-Quran memberikan pedoman kehidupan, mulai dari ibadah hingga muamalah, menuntun manusia dari bangun tidur hingga tidur kembali. Nah, siapapun yang mengamalkan ajaran Al-Quran akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan yang hakiki. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minu falanuhyiyannahu hayatan thayyibah ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Quran Surah An-Nahl ayat 97. Ayat ini menunjukkan bahwa kehidupan yang baik, yang penuh dengan kebahagiaan dan ketenangan, hanya bisa yang berpijak pada ajaran Al-Quran. Al-Quran menjadi sumber pencerahan spiritual dan kebahagiaan dunia akhirat. Umat Islam yang menghidupkan Al-Quran dalam hidup mereka, baik melalui membaca, memahami, maupun mengamalkan ajarannya, akan selalu mendapatkan petunjuk dari Allah dan hidup dalam ketenangan. Mengingat keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat terbesar dan sumber kebahagiaan, tidaklah mengherankan yang dapat dilakukan oleh seorang muslim adalah mempelajari dan mengajarkannya. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, yang dimana sebaik-baik
kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini merupakan Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya mempelajari Al-Quran, baik dari segi membaca, memahami makna, maupun mengamalkannya sebagai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, proses belajar dalam mengajarkan Al-Quran tidak hanya memberikan manfaat bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain, sehingga menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir meskipun orang tersebut telah meninggal dunia. Kemudian, poin ketiga itu ada Al-Quran dijelaskan diantaranya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 bahwa salah satu fungsinya adalah sebagai hidayah. Yang dimana itu artinya yaitu bulan Ramadan adalah Al-Quran sebagai petunjuk manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya atau bukan musyafir pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kamu agar kamu bersyukur. Nah, dari beragam penafsiran, kita dapat mengambil hikmah bahwa manusia ini tidak boleh lepas kendali atau abai terhadap sumber primer ajaran agama Islam, yaitu Al-Quran. Fungsi pokok Al-Quran sebagai hudan atau petunjuk berarti bahwa Al-Quran dapat memandu manusia menuju jalan yang lurus dan menghindarkannya dari kesesatan. Kemudian yang keempat, itu ada Al-Quran juga berfungsi sebagai dan rahmat. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah bahwa Al-Quran diantaranya fungsinya sebagai hidayah, peringatan, sifat, dan rahmat. Fungsi Al-Quran sebagai hidayah itu dijelaskan diantaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 2 dan 185. Fungsi Al-Quran sebagai peringatan dijelaskan dalam surat Al-Furqan ayat 1, Sod ayat 87, At-Takwir ayat 27, dan fungsi Al-Quran sebagai obat sakit jiwa itu Quran surah Al-Isra ayat 82. Boleh di next? Beberapa slide lagi bisa dipersingkat. Ini kita Iya, sudah Bu. jam 4 lewat. Boleh di next? Nah, di sini ada pengaruh Al-Quran terhadap peradaban manusia. Itu diantaranya ada dari sumber hukum, inspirasi dan pembelajaran, peningkatan spiritual. Selanjutnya boleh di next. Nah, itu ada reformasi dan perubahan, fondasi peradaban, cahaya dan kebaikan. Boleh di next. Nah, untuk materi yang selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh rekan saya, Yusi. Kepadanya saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada Putri selaku moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya yaitu Al-Quran dengan ilmu pengetahuan modern. Bisa di next. Nah, Al-Quran tidak hanya berfungsi sebagai kitab petunjuk yang sudah dijelasin sebelumnya, bahwa Al-Quran juga bisa menjadi sumber inspirasi pengembangan ilmu pengetahuan. Banyak ayat-ayat kauniyah atau ayat tentang alam dalam Al-Quran yang mendorong manusia untuk mengamati, meneliti, dan memahami ciptaan Allah. Dengan demikian, Al-Quran menjadi sumber motivasi untuk lebih menggali ilmu dengan pendekatan melalui Al-Quran. Jadi next. Nah, di sini ada hubungan Al-Quran dan ilmu pengetahuan alam. Ada dua. Yang pertama, Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan alam. Yang kedua ada fungsi Al-Quran dalam pengembangan ilmu pengetahuan alam. Kita masuk ke yang pertama, yaitu Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan alam. Bisa di next. Bisa di next. Bisa di next slide.
Masih berapa slide lagi? 2 lagi kok, Bu. Oh ya. Ya. Nanti apa slide-nya dikirim saja di WA grup ya. Nah, kita sudah mau dikit lagi 4:30. Kayak di sini masuk ke dalam Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan alam. Itu yang pertama ada menghidupkan semangat penelitian. Al-Quran berulang kali itu memerintahkan manusia untuk mengamati, merenungi, dan berpikir tentang ciptaan Allah yang terdapat dalam surat Quran surat 190. Di mana ayat ini memotivasi manusia untuk melakukan observasi ilmiah terhadap alam. Lalu yang kedua ada mendorong etika dalam keilmuan, di mana ilmu dalam Islam itu bukan bebas nilai, tetapi Al-Quran mengajarkan bahwa ilmu harus digunakan untuk kebaikan, bukan untuk merusak, yang terdapat pada surat Al-A'raf ayat 56. Bisa di next. Lalu selanjutnya itu ada memperkenalkan ilmu karena ayat tersebut terdapat dalam surat An-Nahl ayat 5, di mana ayat tersebut merupakan salah satu ayat yang menjelaskan bahwa Al-Quran itu memperkenalkan ilmu penerapan, di mana berbicara tentang hewan ternak, contohnya tentang hewan ternak sebagai sumber makanan, pakaian, dan transportasi. Lalu ada membuka kesadaran, di mana dalam surat An-Naba ayat 12, Al-Quran menjelaskan bahwa ciptaan Allah itu sangat luas dan kompleks. Kayak gitu. Jadi next. Nah, di sini ada fungsi Al-Quran dalam pengembangan ilmu pengetahuan alam. Yang pertama, sebagai motivator, yaitu mendorong manusia untuk berpikir dan mencari ilmu. Lalu inspirator, menyediakan fenomena-fenomena alam sebagai objek penelitian. Lalu validator, yaitu beberapa penemuan ilmiah itu justru membenarkan atau dikonfirmasi oleh Al-Quran itu sendiri. Mungkin sekian presentasi saya kembalikan kepada moderator. Baik, sebelumnya terima kasih. Nah, mungkin cukup sekian materi yang disampaikan oleh kelompok kami. Sebelumnya, jika memang ada pertanyaan, boleh di raise hand ataupun di room chat. Ya, Jika ada silakan gitu. kan atau di room chat. Ya. Ya, sambil menunggu izinkan saya sudah mengirimkan pengayaan materi dari sebuah artikel tentang peran agama dan juga eh, kenapa terjadi perbedaan dalam penafsiran Al-Quran. Ya, tadi di kelompok 5 ini bukan hanya membahas tentang beragamnya penafsiran dalam Al-Quran dan Al-Quran sebagai sumber hukum pertama, tapi juga membahas tentang implementasi atau implikasi dari kajian di dalam Al-Quran tersebut ya. Jadi fungsi fungsi agama di dalam kehidupan bermasyarakat ini banyak sekali ya. Jadi tadi ada pertanyaan yang menarik, bagaimana kalau seandainya peradaban itu hanya dilihat dari sisi fisikis gitu, tidak psikologis ya. Jadi tidak sampai ke ruhul jadid. Kita bayangkan saja kalau seandainya contoh sederhananya adalah ketika UNJ itu punya peradaban, punya eh, aturan secara eksetorik itu adalah aturannya, dia punya bangunan yang bagus, kemudian punya media pembelajaran yang bagus, tapi tanpa dikuatkan dengan kesadaran untuk menjaga peradaban itu, yaitu sisi esetorisnya, ini tidak akan seimbang. Jadi sebuah kemajuan secara fisik tanpa ada rasa kepemilikan itu akan tumbang.
Ya, oleh karena itu antara sisi eksetoris yaitu yang sifatnya berwujud fisik itu harus dikuatkan dengan kesadaran yang berwujud psikologis. Begitu juga kesadaran orang untuk menjalankan syariat Islam. Ya, ini kaitannya dengan syariat Islam, ada hukum zakat, ada hukum berpuasa, ada hukum melaksanakan sholat. Orang itu mengerjakan secara eksetoris, tapi ketika tidak di, dikuatkan dengan sisi ekstoris, yaitu penguatan psikologis, yaitu spiritual, ini akan berdampak rasanya ada ketimpangan. Ya. Jadi bisa jadi dia itu melakukan sholat ya hanya sekedar menggugurkan. Tapi ketika orang sudah mulai ada rasa kenyamanan, ketenangan batin, atau tuntutan kesadaran diri sendiri, ini akan berbeda. Oleh karena itu, untuk membangun sebuah komitmen beragama, membangun sebuah peradaban yang dilandasi oleh agama ini harus ada dua sisi eksetoris dan sisi eksetoris. Ya. Nah, kemudian untuk materi kedua, Al-Quran itu adalah sumber hukum yang pertama dan utama. Ya, walaupun memang kehadiran Al-Quran ini sifatnya ayat-ayatnya bersifat global. Ya, kemudian juga memiliki ragam asbabul nuzul. Ya. Asbabul nuzulnya juga berbeda-beda antara satu ayat dan yang lainnya. Inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan pemahaman dalam kelompok-kelompok penafsiran Al-Quran. Kemudian juga dari segi karakter bacaan itu kan kita punya qiraat sabha, itu ada 7. Ketika orang berbeda dalam cara membacanya, ini juga menyebabkan perbedaan dalam penafsiran. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Nah, pertama adalah kita harus literasi, kita harus banyak membaca Iqra, di mana rujukan pertama kita adalah ketika terjadi perbedaan itu adalah kita merujuk kembali, kita meliterasi kembali. Yang pertama adalah ketika Al-Quran itu sifatnya global, maka kita melihat sumber hukum yang kedua, yaitu hadis. Ketika ada penjelasan dia menggunakan hadis adalah kita harus merujuk pada hadis yang sahih. Yang kedua, apakah asbabul wurud yang diterangkan itu sesuai dengan apa yang terjadi pada ayat tersebut. Ya. Jadi kalau ada terjadi perbedaan, kita itu harus meliterasi kembali, kita harus membaca kembali mengapa terjadi perbedaan antara kajian tafsir yang diungkapkan oleh ulama tafsir ini dan ulama tafsir yang berikutnya. Ya, kemudian kita bisa menjadi seorang yang bijak. Salah satunya adalah apakah prosesnya itu memenuhi aturan dalam mengkaji tafsir atau melakukan penafsiran. Yang kedua adalah apakah sumber hadisnya itu hadis yang pertama adalah harus sahih. Ya. Nah, kemudian dalam segi mazhab pun terjadi perbedaan ya karena memang Al-Quran itu bahasa Arab yang sangat banyak sekali multi bahasanya itu sangat sangat beragam sekali. Nah, oleh karena itu itulah yang menyebabkan terjadinya itu. Nah, ketika terjadi perbedaan, sikap kita adalah menjadi orang yang bijak. Ketika dia punya landasan, kita harus menghormatinya. Yang terpenting adalah kita itu bukanlah seorang taklid, ya, tapi kita adalah seorang mutabi yang mengikut tapi tahu dasar-dasarnya gitu. Kenapa kita harus mengikuti ulama A, ulama B, ulama C, tapi kita punya pegangan. Pegangan kita adalah kita mengkaji kembali gimana asbabul wurud hadis tersebut, kemudian gimana pula asbabun nuzulnya, apakah sesuai dengan konteks yang mereka jelas. Kemudian sumber hadis rujukannya yang apa? Ini yang harus kita punya pegangan ketika kita mencermati terjadinya perbedaan-perbedaan dalam menafsirkan Al-Quran maupun dalam menerangkan masalah-masalah fikih ya karena kita punya mazhab banyak ini ada mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, ada Hambali, Hanafi dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita kuatkan ada literasi kita ya. Kalaupun terjadi perbedaan kita menghormati apa yang menjadi pendapat mereka itu yang harus kita miliki ya. Silakan ditambahkan pemakalah kelompok kelompok 4. Tadi saya lihat di room chat sudah ada pertanyaan. Silakan. Ini punya waktu sekitar kita sampai 4.30 ya. Ya. Silakan pemakalah Ramzi dan kawan-kawan. Untuk kelompok 5, apakah sudah ada pertanyaan? Belum ada ya, saya lihat.
Ya, luar biasa memang Al-Quran ini saat ini di negara-negara Eropa juga sudah menjadi eh, sebagai referensi ya, sebagai referensi mereka ketika terjadi fenomena alam yang di luar dari daya logika atau daya apa namanya berpikir mereka. Akhirnya di Al-Quran itu terjawab ya. Maka saat ini menjadi rujukan bagi mereka walaupun tadi hidayah juga ya, itu ada hidayah yang memang Al-Quran itu juga punya sebagai hidayah di situ ya. Tidak semua orang padahal dia sudah mengkaji, sudah mengikuti tapi dia meyakini Islamnya itu belum ya. Silakan Ramzi dan kawan-kawan untuk menjawab pertanyaan atau di sini atau di grup silakan diputuskan. Jadi kalau tadi saya memaknai eh, apa tadi al ar-ruqi al-madi itu adalah sebagai sisi apa namanya sisi eksetorisnya ya sisi fisikis fisiknya ya tapi kalau eh, ar-ruqi al-ma'nawi saya analogikan atau saya maknai sebagai sisi eksetorisnya gitu gitu ya pembakal apakah sependapat silakan diberikan sanggahan atau tanggapan. Siapa tadi? Ramji dan siapa tadi? Yusi ya? Yusi Kurotul Ain, kelompok 4. Ya, Yusi kelompok 4 atau kelompok 5 tadi? Atau Muhammad Yusuf Firman? Silakan ditanggapi. Kelompok 4 ada saya, Ramzi, dan Malik. Iya, Baik, silakan Muhammad Yusuf. Bu. Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Muhammad. Ya. Pertanyaannya adalah, mengapa peradaban harus memiliki dua sisi penting, yaitu yang tadi, sisi kemajuan materi dan sisi maknawi. Jelaskan bagaimana jika ada satu peradaban yang hanya menonjol dalam satu sisi saja. Di sini saya akan menjawab yang pertanyaan pertama. Pertanyaannya adalah mengapa peradaban harus memiliki dua sisi penting. Nah, peradaban itu harus memiliki dua sisi penting, yaitu kemajuan materi, al-ruqi al-maddi, dan kemajuan maknawi, al-ruqi al-ma'nawi, karena keduanya saling melengkapi dan menjaga keseimbangan hidup manusia sebagai makhluk jasmani sekaligus rohani. Nah, mengapa harus ada dua sisi? Pertama, sisi materi. Sisi materi ini merujuk pada kemajuan dalam bidang teknologi, ekonomi, infrastruktur, dan industri yang berhubungan dengan aspek-aspek fisik. Nah, hal ini penting untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan menciptakan kemudahan dalam berbagai aspek aktivitas. Lalu yang kedua adalah sisi maknawi. Nah, pada sisi maknawi ini berkaitan dengan moral, etika, nilai-nilai spiritual, keimanan, dan kebijaksanaan seseorang. Nah, ini sangat penting agar manusia tidak hanya hidup dalam kemewahan saja, tetapi juga memiliki yang tenang, adil, dan bertanggung jawab terhadap sesama dan Tuhannya. Ya, sekian yang bisa saya jawab. Apakah sudah terjawab, Muhammad Sefa? Izin menambahkan boleh Yusuf? Iya, baik. Silakan Malik. Silakan Malik. Ya, saya izin menambahkan tadi kan Yusuf sendiri sudah menjelaskan kenapa harus ada dua sisi, yaitu ar-ruqi al-mati dan ar-ruqi Ma'nawi. al-ma'nawi. Nah, apa yang terjadi seandainya jika hanya satu sisi ya menonjol? Nah, kalau hanya sisi materi yang berkembang akan lahir peradaban yang maju secara teknologi tapi miskin moral. Contohnya ya meskipun banyak penumpuan dari kekayaan, masyarakat bisa terjebak dalam individualisme, krisis spiritual, ketimpangan sosial, bahkan kehancuran lingkungan karena kehilangan nilai-nilai luhur. Nah, kebalikannya jika hanya sisi maknawi yang ditekankan, maka masyarakat bisa menjadi stagnan dalam hal inovasi dan teknologi. Peradaban semacam ini
bisa sulit bersaing dan beradaptasi dengan perkembangan zaman, bahkan tertinggal secara ekonomi dan sains. Maka peradaban itu harus memiliki dua sisi penting ini, nilai kemajuan materi dan nilai dan spiritual. Suatu peradab Kedua nilai ini bagaikan dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Jika ada peradaban yang hanya menonjol dalam satu sisi saja, maka dia tidak layak untuk disebut sebagai sebuah peradaban yang sempurna. Karena bisa jadi dia maju secara industri, maju secara teknologi, informasi dan lain sebagainya, namun secara kemanusiaan dia gagal. Kurang lebih seperti itu tambahan dari saya. Gimana? Apakah jawabannya memuaskan? Ya, Baik, menurut saya sudah sangat jelas untuk jawaban dari kelompok 4. ya. Terima kasih. Human right ya dalam istilah orang-orang apa namanya di dunia sana itu human right itu menjadi suatu apa namanya titik capaian saat ini dan bahkan yang di atas human right itu ada ya. Jadi pembangunan tanpa kalau di Indonesia SDGs ya sekarang SDGs. Ini memang harus mengacu ke sana pembangunan yang berkelanjutan dan juga memang mempertimbangkan sisi-sisi kemanusiaannya. Untuk kelompok 1 ada kelompok 5 ada pertanyaan tadi belum ada ya tentang Al-Quran sebagai sumber hukum utama dan pertama ya. Jadi saya menambahkan pengayaan itu tentang makna agama konteks sosial Indonesia ini luar biasa. Indonesia ini beragam sekali budaya. Jadi ada yang sifatnya agama itu harus didahulukan budayanya dulu baru agama ya karena memang kita ini culture budaya kita ini beragam ya. Ada yang memang nomor satu, ada yang memang harus betul-betul fundamental banget. Kalau yang tidak sesuai dengan agama itu bid'ah dan sebagainya. Ada yang memang harus mengutamakan ini banyak sekali keragaman makna beragama di lingkup Indonesia itu sendiri ya. Nah, tergantung kita menyikapinya ya. Cara menyikapinya adalah kita terutama harus menjadi seorang yang bijak selama budaya itu memang tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama ya kita harus menghormati dan kalau memang kita bisa mengikuti ya silakan kita mengikuti budaya tersebut gitu ya. Jadi agama dan budaya ini menjadi polemik di apa namanya di lingkup keberagaman di masyarakat Indonesia, tapi polemik tersebut sebenarnya bisa kita apa namanya redam dengan cara kita menghormati apa yang menjadi keputusan selama memang yang menjadi landasannya itu ada ya dalil besar dari Al-Quran tidak bertentangan, kemudian dari hadisnya juga memang makna-makna tersirat itu juga tidak bertentangan dengan hadis. Jadi antara agama dan budaya selama memang punya makna yang sangat penting untuk masyarakat, ya kita untuk menghormatinya dan bahkan mungkin kita bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Ya, terima kasih. Ini sudah 16.26. Saya rasa kita sudah cukup lama di Zoom dan mungkin kita akhiri ya. Untuk pertanyaan mungkin untuk kelompok 5 kalau memang ada silakan diajukan di WA Group. Kalaupun tidak ada nanti kelompok 5 PPT-nya silakan dikirim nanti sebagai bahan bacaan ya. Terima kasih kita ucapkan alhamdulillah. Tapi sebelumnya kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis yang akan dipimpin oleh siapa nih? Malik Asgar, silakan Malik. Telah usai perkuliahan agama pada sore hari ini, sebelum kita tutup perkuliahan hari ini, mari kita sama-sama berdoa, doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Maghrib ya. Ya.